Hari ini kita ada di Jakarta Utara, pelaksanaan serentak di 5 kota di Jakarta, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Jakarta Pusat, untuk menangkap ikan sapu-sapu. Karena diketahui ikan sapu-sapu ini sekarang mendominasi perairan yang ada di Jakarta. Ikan ini sangat-sangat invasif, kemudian juga membuat ikan-ikan lain yang ada di tempat itu, terutama yang endemik lokal itu tidak bisa survive. Karena memang telurnya dimakan, dan kemudian juga yang paling berbahaya adalah bahwa di ikan ini rata-rata sudah di atas 0,3 kadar residunya, dan itu berbahaya sekali. Dan kalau dibiarkan maka dia akan merusak, karena selalu dalam membuat rumahnya itu dia menggerogoti dinding dan sebagainya. Maka dengan demikian, saudara-saudara sekalian, sekali lagi gerakan ini untuk mengurangi dominasi yang terlalu berlebihan ikan sapu-sapu yang ada di Jakarta ini. Kenapa ikan sapu-sapu ini wajib kita kendalikan? Karena populasinya sudah begitu dahsyat tadi sebagaimana Pak Gubernur lakukan. Banyak cara sebetulnya. Secara biologis kita belum ada predator yang langsung memakan. Kalaupun ada nanti akan menjadi persoalan selanjutnya. Secara kimia ini juga akan punya persoalan dengan lingkungan. Maka yang paling efektif hingga detik ini adalah dengan metode konvensional seperti ini. KKP saat ini sedang menyiapkan softwarenya dalam bentuk peraturan menteri, sudah ada yang nomor 19 tahun 2020, dan saat ini sedang dilakukan revisi supaya bisa lebih aplikatif dalam rangka pengendalian populasi ikan sapu-sapu ini. Begitu. Kami siap berkoordinasi dengan semua jajaran termasuk Pemda dan stakeholders. Mudah-mudahan Jakarta tetap ekosistemnya terjaga dengan baik. Kayaknya Gubernur Jakarta harus banyak belajar deh ke Kang Deddy terkait penanganan ikan sapu-sapu. Nah, berikut jawaban cerdas Kang Deddy terkait persoalan ikan sapu-sapu. Untuk soal pamer ikan sapu-sapu kan ada sebagian wilayah Jawa Barat juga yang di Kali Ciliwung itu kan banyak ikan sapu-sapu, bakal ada itu sih. Sapu gimana Pak? Sapu-sapu untuk seluruh daerah ya ambil saja, tangkap saja, dan kemudian juga sapu-sapu itu gini, sapu-sapu itu tumbuh manakala sungainya sudah mengalami penurunan kualitas. Jadi kalau sungainya mengalami penurunan kualitas, maka ikan yang hidup itu hanya sapu-sapu. Jadi kalau ingin menghilangkan sapu-sapu ada dua hal. Pertama, sapu-sapunya harus diangkat. Yang kedua, kualitas airnya harus diperbaiki agar ikan-ikan ini hidup lagi. Itu pokoknya di daerah yang airnya sudah tercemar, pasti yang tertinggal tinggal sapu-sapu. Lagi pada rame nih nangkepin ikan sapu-sapu. Gue juga tergerak nih hati gue untuk ngambilin ikan sapu-sapu. Apa gue mulai dari selokan gue dulu apa ya? Terus ke setu di itu depan rumah, belakang rumah gue ada setu. Siapa sini telepon? Pak Pramono Anung nih telepon, coba gue angkat. Halo Pak. Iya nih Pak, lagi nyantai aja menikmati matahari pagi Pak. Iya Pak. Gimana? Bapak mau ngajakin saya collab? Collab apa Pak? Hah? Oh, nangkepin itu ikan sapu-sapu. Boleh Pak, itu di belakang rumah saya ada setu itu Pak. Setu Parigi. Ya kali banyak juga gitu ikan sapu-sapunya. Terus siapa tahu saya nemu apa gitu Pak buat masa depan saya Pak di situ Pak. Iya. Boleh Pak, boleh. Jam berapa Pak? Jangan kesiangan Pak. Soalnya saya ada syuting. Iya. Ya udah, ntar saya tunggu Pak di sini ya. Bapak mau disediain apa ini di sini? Cucur atau apa ini Pak? Cucur. Enak Pak, ada di sini cucur enak Pak. Iya dah. Terus saya beliin Pak cucurnya. Iya. Iya. Ya, bentaran lagi Pak. Iya. Iya Pak, makasih Pak. Ajakin collab nyari ikan sapu-sapu. Gue ajak aja tuh Pak Pramono ke itu Danau Setu, ya kan. Nah, elah baru juga mau menikmati hari Sabtu.
gitu ya udahlah. Isi lagian ikan sapu-sapu lu ribet, ngapain sih lu, kerjaan lu nyedot apa aja, heran. Guys, nyaoncan dampak negatif dari ikan sapu-sapu teh naon tah di Jakarta kerame membasmi ikan sapu-sapunya. Ternyata dampak negatif teh cenah mengganggu keseimbangan ekosistem dengan memakan telur ikan lokal dan organisme kecil. Selain itu, konsumsi ikan sapu-sapu dari perairan tercemar beresiko tinggi terhadap kesehatan ternyata karena akumulasi logam tinggi, logam berat seperti merkuri dan kadmium. Nah, cek baraya kumanya pendapat tentang pembasmian ikan sapu-sapu teh. Sumpah akhir-akhir ini gue bener-bener salut banget sama pemerintah Indonesia, terutama pemerintah di Jakarta ya. Mereka udah realize, udah menyadar banget kalau misalnya nih ya, ikan sapu-sapu tuh bener-bener invasif banget dan mengganggu banget perairan tawar di Jakarta kayak gitu ya. Lu lihat aja tuh sekotak kayak gitu kan, sekeranjang kayak gitu banyaknya minta ampun cuy. Sumpah banyaknya minta ampun. Tuh lu lihat aja ya, sehari hampir 7 ton, bener-bener banyak banget ya, bener-bener banyak banget ikan sapu-sapu di Jakarta. Even kalau misalnya gue jalan-jalan di PI kayak gitu ya, itu di kalinya sebelahnya PI itu emang ada ikan sapu-sapu. Kalau lu lihat ya ada kayak gitu kan. Gue kira kayak ikan apa, ikan salmon terbang atau gimana kayak gitu ya di dalam air, ya ternyata ikan sapu-sapu cuy. Jadi jujur gue bener-bener makasih banyak sama Mas Arif Kamarudin ya, kayak gitu ya, konten-kontennya akhirnya tersampaikan ke hatinya orang-orang di sini kayak gitu kan, ke hatinya pemerintah di sini kayak gitu ya. Akhirnya mereka sadar kayak gitu kalau misalnya ikan sapu-sapu tuh bener-bener sumpah demi apapun tuh mengganggu banget kayak gitu ya. Karena kalau misalnya waktu gue kecil, gue tuh pengen nangkep ya ikan sepat lah, ikan wader lah, ikan gobi atau ikan apapun itulah kayak gitu ya. Tapi tetap aja dapatnya apa? Ikan sapu-sapu. Gue kira ikannya gede banget kayak gitu ya. Tapi ternyata ikan sapu-sapu cumi. Dan for sure itu benar-benar mengganggu banget perairan kita. Jadi si nelayan-nelayan yang di perairan tawar kayak gitu ya, sekali jaring isinya ikan sapu-sapu lagi kagak bisa dimakan. Sumpah, gue waktu kecil gue pernah makan kayak gitu ya, dibuat jadi daging ikan goreng kayak gitu ya. Rasanya kagak ada rasanya, beneran deh. Mau dibuat ikan siomay atau apapun kayak gitu ya, kagak gue bisa makan kayak gitu. Karena gue inget itu dia hidupnya di air-air yang kotor kayak gitu ya. Jadi kayak keingetnya dia hidup air kotor, terus gimana caranya gue makan kayak gitu ya. Udah kata gue ya bener-bener aja deh ini dibasmi kayak gitu ya. Kalau bisa yang digiling jadi pupuk kata gue ya. Tuh semoga ada ide yang lain kayak gitu ya, daripada cuma dikubur doang kayak gitu ya, atau dijadiin apa kayak gitu ya. Semoga ada penelitian-penelitian mahasiswa-mahasiswa tertentu kayak gitu ya, yang bisa ngejadiin nih ikan sapu-sapu bisa jadi apa sih, gunanya di apa sih. Ada kabar baru nih buat warga seluruh Indonesia. Kalau mau bayar pajak kendaraan sekarang itu tidak lagi menggunakan KTP pemilik pertama. Cukup saja membawa STNK dan KTP asli penguasa kendaraan. Nah, program ini awalnya diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi awalnya berlaku di Jawa Barat dan sekarang menyeluruh ke tingkat nasional. Nah, sebelum terlambat, ayo bayar pajakmu sekarang juga. Mulai dari Jabar, kini perpanjang STNK tanpa KTP berlaku nasional. Ya, yang kemarin komen-komen ya di kolom komentar, Bang ini berlaku nasional nggak? Bang ini gimana kalau di luar Jabar? Nih, jawabannya sekarang sudah ada ya. Nih, bahwa Korlantas Polri sudah menyampaikan ya, untuk perpanjangan atau bayar pajak tahunan ya, itu sudah bisa tanpa harus ada KTP pemilik pertama. Oke ya, aplaus dulu dong, tepuk tangan dulu. Ya, jadi nih buat teman-teman ya, sekarang kalau teman-teman pemilik kendaraan kedua, ketiga ataupun keempat ya teman-teman nih ya, sekarang tanpa harus KTP pemilik sebelumnya, teman-teman sudah bisa bayar pajak tahunan. Oke ya. Program Kang Deddy Mulyadi yang awalnya pro kontra, di mana perpanjangan STNK tanpa KTP pemilik pertama sudah disahkan oleh Kang Deddy Mulyadi bisa diterapkan di seluruh Jawa Barat. Namun yang paling mengejutkan saat ini, aturan yang awalnya pro kontra yang dibuat Kang Deddy Mulyadi ini ternyata sudah diusulkan oleh Biro Korlantas Polri
Program Kang Deddy Mulyadi ini tidak hanya digunakan ataupun diberlakukan di Jawa Barat, tetapi akan diberlakukan secara nasional. Itulah kecerdasan Kang Deddy Mulyadi dalam menganalisa sesuatu yang kemudian dieksekusi. Hingga Kang Deddy Mulyadi pun banyak mendapatkan kritik dari awal. Hingga salah satu kepala Samsat di Soekarno-Hatta Bandung dinonaktifkan Kang Deddy Mulyadi karena tidak menerapkan aturan ini. Kang Deddy Mulyadi pun dihujani dengan berbagai kritik tajam, terutama dari salah seorang DPRD di Jawa Barat. Mengapa Kang Deddy Mulyadi mengambil langkah ini? Karena Kang Deddy Mulyadi tahu betul bahwa langkah-langkah sebelumnya yang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi di Indonesia ini diduga keras justru memantik praktik korupsi di dalamnya. Salah satu contoh kasus misalnya, ketika pemilik kedua datang ingin membayar pajak, namun tidak ada KTP dari pemilik pertama, maka akan biasanya ditolak terlebih dahulu, yang kemudian dimasuki oleh calo-calo, dan calo-calo inilah yang biasanya meloloskan. Dan pada saat itulah biasanya diduga terjadi praktik yang merugikan rakyat. Semua hal ini berusaha dicegat oleh Kang Deddy Mulyadi. Korlantas Polri setelah melakukan penelitian panjang, yang kemudian memikirkan bahwa apa yang dicanangkan Kang Deddy Mulyadi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Apatah lagi dalam sebuah studi kasus, bahwa dari 100% pembayar pajak kendaraan bermotor, kan dalam datanya hingga tidak mencapai 50% yang dikategorikan sangat taat membayar pajak. Apa yang membuatnya seperti itu? Salah satunya adalah hal teknokrasi yang berbelit-belit, di mana saat pemilik kendaraan yang tidak memiliki lagi KTP pada pemilik pertama, yang entah itu hilang atau pemilik pertamanya pergi entah kemana, ataupun telah wafat, tentunya itu akan menghambat dan membuatnya malas datang ke Samsat untuk memperpanjang STNK-nya, alias tidak lagi membayar pajak. Padahal ini adalah uang negara yang seharusnya dikelola untuk pembangunan bangsa dan negara. Hal-hal seperti inilah yang disingkirkan dan dibersihkan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang dimana wacana Kang Deddy Mulyadi sedemikian rupa dibuat untuk mempermudah masyarakatnya dalam membayar pajak. Namun ketika ada hal teknokrasi yang berbelit-belit, yang berujung pada praktik korupsi ataupun yang merugikan masyarakat di dalamnya, tentu itu sangat merugikan masyarakat. Yang dimana masyarakat sudah mau membayar pajak, namun di dalam pembayaran pajaknya itu masih ada hal-hal, dana-dana tambahan yang akan diambil dari tangan rakyat itu sendiri. Kenapa gitu? Kalau pakai calo jadi bisa, kalau tidak jadi sulit gitu kan itu aneh. Oh, pertama untuk bayar pajak itu bagus, jangan terlalu sulit. Jadi saya mendukung kebijakan Pak Gubernur berkaitan dengan bayar pajak, tidak mesti harus bawa KTP pemilik pertama. Karena memang pergerakan mobil itu kan cepat sekali gitu kan, jual beli mobil bekas itu juga. Nah, karena memang tidak menjadi sebuah persyaratan yang harus mesti harus ada. Dan kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya Komisi 3, sering komunikasi dengan Samsat. Banyak keluhan masyarakat ketika bayar pajak ini harus bawa KTP pemilik pertama. Tetapi kenyataannya bisa juga kalau pakai pihak ketiga gitu yang memfasilitasi. Apakah yang memfasilitasi ngambil KTP-nya ke yang pertama? Kan enggak juga kan. Nah ini kan kenapa bisa kalau pakai orang ketiga, istrinya atau makelar lah gitu, jadi bisa. Nah, artinya bahwa sebetulnya berarti tidak usah pakai KTP pemilik pertama kan pajak-pajak. Oleh karena itu maka kami dari Komisi 3 sering mengapresiasi, mengusulkan supaya jangan terjadi seperti itu. Jangan terjadi bahwa karena pakai istilahnya calo atau apalah makelar kok jadi bisa. Kalau tidak pakai nggak bisa kan, ini harusnya kan itu bukan menjadi sebuah keharusan. Nah, oleh karena itu Komisi 3 selalu mendesak ke setiap Samsat pada kampus supaya tidak terjadi seperti itu dipertanyakan. Alhamdulillah Pak Gubernur menginstruksikan supaya bayar pajak ini tidak mesti harus bawa KTP buat mungkin dipastikan kan hati eksekutif kita itu kan eksekutif itu mah kesiapannya silakan mungkin bagian eksekutif secara teknis kesiapannya dilakukan bukan ranah kita khawatir aja mengusulkan supaya bayar pajak jangan dipersulit gitu kan jangan dipersulit. Kenapa gitu kalau pakai calo jadi bisa, kalau tidak jadi sulit gitu kan itu aneh, betul kan? Masyarakat Jawa Barat mesti sangat bangga mempunyai pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, di mana program-programnya tidak hanya akan diberlakukan di Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia ini. Itulah yang mengindikasikan bahwa cara berpikir Kang Deddy Mulyadi
sebenarnya sudah sampai di tahap nasional. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngapain DPR juga ikut kejang-kejang soal putusan Mang Dedi? Nggak perlu. Seharusnya DPR tuh tahu dirimu duduk karena suara rakyat. Lah rakyat senang, rakyat bahagia. Mang Dedi bersuara soal undang-undang bayar per pajak motor dan kendaraan tanpa KTP. Itu rakyat udah senang. Coba lihat pendapatannya pajak Jawa Barat melesat luar biasa. Akhirnya Korlantas juga ikutlah. Daripada triliunan hilang, miliaran dikantongi orang tertentu, pembangunan terhambat. Mikir ya DPR ya, mikir. Oke. Nah begitu dong mikir. Baru-baru ini viral di Lampung, Pemprov Lampung ikuti Jawa Barat bayar pajak tanpa KTP pemilik pertama. Nah, kalau kayak gini saya setuju lah. Ya, kita itu emang harus mencontoh Jawa Barat. Bahwasannya Jawa Barat itu punya anggaran 31 triliun, sedangkan kita punya 7 triliun. Kecil kalau kita ini. Kita itu emang harus mencontoh provinsi-provinsi yang berkembang. Ya, contohnya Jawa Barat ini. Jawa Barat ini walaupun anggarannya tinggi, mereka tetap haus yang namanya anggaran. Dengan cara mempermudah masyarakat buat bayar pajak, pendapatan anggaran mereka lebih naik gitu. Jadi kita di Lampung ini yang butuh yang namanya anggaran naik ini, ya biar bisa bangun jalan duitnya nanti, bukan buat memperkaya diri, bukan buat ngenain diri, bukan buat bangun rumah, beli mobil, bukan. Ya, jadi besar harapan kami Pak, emang betul udah setuju kami yang kayak gini. Jadi kami masyarakat juga berbondong-bondong buat bayar pajak. Iya, saya sangat support yang program-program yang terbaik kayak gini, mempermudah masyarakat. Dan juga Bapak sebagai pejabat juga mempertegas yang namanya oknum-oknum di Samsat, ya, mencari-cari kesempatan dalam kesulitan, oknum-oknum calo. Nah itu harus ditegasin Pak. Iya, kalau perlu ditutup samsat-samsat yang kayak gini ibaratnya. Contohnya di Bandung, Jawa Barat sana ada samsat yang nggak ngikutin prosedur pemerintah, ditutup sama KDM. Iya emang harus tegas kita punya pemimpin itu. Ya itulah pentingnya kita masyarakat Lampung ini yang minim akan anggaran. Ya walaupun kita punya banyak hasil bumi, punya pelabuhan tersibuk, cuman ya masih nggak bisa nutupin jalan kita yang bagus. Iya, jalan kita ini udah sebagus-bagusnya kolam renang, makanya sampai sekarang tidak kunjung diperbaiki. Beberapa ruas jalan sudah diperbaiki sama provinsi. Coba di kabupatennya ini pada tidur, pada diem aja kayak gedebong pisang, bukan mau kolaborasi malah diem semua.